Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan di sebelah saya kali ini sudah kehadiran tamu yang sangat spesial, seorang seniman teater yang sudah malang melintang. Siapa lagi kalau bukan Teng Ding Deng, Mots Satrio Welang. Kita langsung sapa. Halo, Halo aku Mbak panggil Eni. Mots, kan biasa panggil Ya, Mots. panggil Mots. Terima Mots. kasih sudah mengundang di Bali Now, Bali TV. Halo Semeton. Iya, kesibukannya apa nih? Saya kebetulan memang karakter manusia yang hiperaktif, sehingga dalam kondisi pandemi sekarang ini pun selalu ada aja aktivitas kerjaan. Baik itu di bidang teater maupun sastra, menulis buku, menulis puisi, dan sempat juga mendukung beberapa pementasan-pementasan yang ada di Bali. Iya, itu kesibukannya. Nah, kan kita tahu semua nih, Mots ini adalah seniman teater. Oke. Ya, siapa sih yang nggak tahu? Kalangan teater semua tahu lah. Benar. Kemudian sibuk dengan puisi-puisinya, Puisi-puisi. sastrawan juga, Sambil-sambil penulis buku juga. menulis buku juga. Nah, di saat situasi pandemi begini, apakah situasi ini mempengaruhi karya-karyamu? Secara jujur, karena memang pandemi ini dimensinya sangat luas Mbak ya, dan menghantam kita sebagai umat manusia itu secara mendasar. Jadi Benar. tidak hanya ekonomi, tetapi beramah ke dunia seni. Kita yang biasanya buat acara dengan menghadirkan orang untuk datang, Iya. sekarang dengan konsep virtual, dengan konsep yang harus bisa menjaga menghindari kerumunan. Benar, Apalagi saya juga seorang MC ya, MC Iya. untuk acara baik itu wedding ataupun acara konser musik, sehingga otomatis kesibukan kita ini, apalagi Mbak ini entertainer ya, biasa syuting juga harus menyesuaikan sekali secara Iya, jadwal situasi dan sekarang. terdampak luar biasa. Tetapi memang kita harus ambil satu sisi positifnya. Mungkin sebagai seniman kita ambil bahwa apakah mungkin ini adalah tanda petik peringatan dari yang di atas, Iya. agar kita juga tahu bahwa terkadang kita harus berhenti sejenak untuk Betul. lebih menggali ke dalam Iya, diri ke dalam ya. ke dalam ya, Apa sih jadi yang- lebih Tapi nyatanya tidak berpengaruh ya. Hanya mungkin ini sudah beda cara untuk menyajikannya. ya, pandemi memberikan kita satu pemahaman bahwa ternyata dalam hidup terkadang kita lupa pada esensi mendasar. Iya. Misalkan menatap mata orang saat berbicara, say hi kepada keluarga, pada anak, pada Iya, suami, dan quality time itu tiba-tiba muncul dan hadir bersama kita di saat pandemi, karena kita tiba-tiba semua aktivitas kerumitan hidup di perkotaan apalagi hilang, dicabut. Iya, betul, Kemudian kita tiba-tiba, wah, percakapan kepada diri lebih banyak. Kemudian kalau kita menulis itu lebih sepi lagi, lebih Dalam gitu ya, lebih dapet, Lebih dapet gitu gitu. ya. Iya, itu aku rasakan juga sih Iya. sebagai seniman lebih Tetapi bersyukur dengan hampir 2 tahun ya ini pandemi, hampir Iya. 2 tahun. Masih ada juga geliat, misalkan kemarin Mas Gari Nugroho, sutradara Indonesia, sempat tampil, kita buat pagelaran juga, Iya. yang melibatkan Ayu Laksmi, ada Mbak Happy Salma, ada Pranita Dewi, Jasmine Okubo, ada Mas Waris juga, sutradara Legu Adi Wiguna, dan kita berupaya untuk apa ini yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini, pandemi ini. Kesenian tentu tidak menjadi titik, tetapi menjadi koma, beradaptasi dan selalu tumbuh. Iya, dan Tepuk tangan betul. Dan betul itu menjadi satu jadi kita bisa berkolaborasi juga dengan biasanya kita yang memikirkan diri sendiri untuk berkarya. Iya. Jadi di saat pandemi masih bisa kita untuk berkolaborasi untuk sebuah karya. Untuk sebuah karya, dan kebetulan juga kita sempat di masa pandemi itu untuk melakukan produksi luar biasa rumit behind the scene-nya. Di Pandung Silarnawa kita pentaskan Taman Samaya. Jadi kebetulan saya sendiri menyutradarai dan tampil, kemudian melibatkan komunitas tari, jadi komunitas Manubada, ada Jasmine Okubo juga. Iya, aku lihat. Kemudian aktor-aktor teater Bali komedian, ada Legu, ada OB Marzuki, ada Bali, ada Gungde, dan dengan waktu yang terbatas, dengan segala kesulitan yang kita Iya, hadapi, kita betul, maju betul. terus, kesenian bisa dieksplor dan bisa disajikan. Saat itu saat PKM ya? Aku Ya, rasa saat PKM kan saat ya? PKM, karena kesulitannya adalah bagaimana proses protokol kesehatan Iya. itu kan agak rumit ya, jadi Betul, ada yang betul. nggak mau dicolok-colok, ada Iya, yang iya. Tapi itu tapi dilakukan kita tetap ya? dilakukan tetap. Jadi
ada semacam diskusi untuk bagaimana ini bisa berjalan karena memang mau nggak mau protokol kesehatan harus kita terapkan. Ya itu berapa lama itu persiapannya? Persiapannya kira-kira 1 bulan lebih, pementasannya kurang lebih 20 menit. Jadi memang dan para pejabat juga hadir di Siranao untuk menyaksikan, ada Pak Gubernur, ada Ibu Gubernur dan di sini memang tekanan bagi saya secara pribadi karena memimpin sebuah kelompok itu misalkan pagi pementasannya jadi harus bangun pagi, aktor-aktor harus siap juga, harus sarapan dulu gitu kan. Iya, betul, jadi memang itu menjadi challenge tersendiri. Belum lagi misalkan sahabat saya nih Komunitas Manubada yang penarinya ada banyak, jadi ada barong tapi terbuat dari pohon pisang. Nah, ternyata setelah ngobrol sama event organizer, biar nanti panggungnya nggak kotor, bagaimana kita menyiasati itu gitu. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan berkaitan ketika dihadapkan dengan protokoler pemerintahan. Iya, betul. Dan di sini kita harus bisa jeli, harus membuka hati dan selalu positif. Oke, apa solusinya ini gitu. Iya. Aduh, keren banget ya. Tapi kita tunda dulu. Oh, Bentar. iklan. Oke. Iklan dulu. Oke. Baik pemirsa, kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih di Bali Now dan masih saya bincang-bincang dengan Moch Satrio Halo. Ulang. Iya, Moch. Iya, Mbak Eni. Ya, tadi kan udah cerita nih masalah beberapa gebrakan yang Moch kerjakan lah ya di saat pandemi. Nah selain itu ada lagi gebrakan-gebrakan lain? Mungkin lebih tepatnya kolaborasi ya dari karena saya sendiri mengalami kesulitan kalau untuk teater sastra ulang dengan program kami yang full karena terhantam pandemi tadi dan kesulitan untuk menggerakkan massa sehingga saya tapi masih bisa untuk berkolaborasi dengan beberapa seniman. Misalkan untuk Festival Seni Balijani yang ketiga kemarin 2021, kebetulan saya bersyukur diajak kerjasama. Sempat ya di Balijani ya? Balijani, jadi 2 kali tampil bersama komunitas seni Surapratnya milik Adi Siput, sahabat saya. Di sana kita ada tribut untuk almarhum Nyoman Sure, maestro tari. Oh iya. Kemudian bersama komunitas Jati Jagat Kehidupan Puisi bersama Mas Dimas dan Mas Jengki. Saya juga terlibat untuk tribut Bapak Umbulandu Paranggi. Almarhum. Kemudian karena memang 2 konsep acara ini berbeda, kalau untuk tribut Sure, saya tampil baca puisi, kemudian Adi Siput kolaborasi tari di sana. Tapi karena memang kesulitannya karena untuk komunitas seni Surapratnya ini kan 50 penarinya dibawa, Mbak. Jadi, Oh ya? Di saat Balijani kemarin? Balijani kemarin. Jadi karena memang Adi Siput dia menantang dirinya untuk mengeksplor karya-karya almarhum Nyoman Sure untuk menjadi satu pertunjukan yang berangkat dari karya Sure, tetapi ada semacam kekiniannya, unsur kekiniannya dan luar biasa Disiput tepuk tangan dulu keren, keren banget. Ya, Dan saya menulis puisi buat almarhum Sure berjudul Surat Kematian Penari. Jadi itu karya kamu? Karya saya, kemudian kita kolaborasi itu. Kemudian kalau yang untuk jadi Jagat Kehidupan Puisi, tribut Pak Umbulandu Paranggi memang karena konsep yang dari Om Dimas garap, yaitu banyak bentuk kesenian. Jadi kita merespon karya-karya Pak Umbulandu Paranggi, ada pembacaan puisi, musikalisasi, ada dramatis, ada monolog, kemudian di sana juga ada gelar wicara. Kebetulan saya memandu bersama Ibu Putri Koster, kemudian ada Profesor Dharma Putra, dan ada Mas Hartanto juga. Jadi kita mengulas sekilas bagaimana kiprah Bapak Umbu dan pengaruhnya pada dunia sastra, tidak hanya di Bali tetapi juga di Indonesia. Itu luar dia. Biasa ya, berarti dua karya lah ya. Dua penampilan. Dua penampilan iya, lah dua penampilan ya. di Dan Balijani. itu persiapannya bagaimana itu dua penampilan dalam waktu yang hampir bersamaan, jeda berapa minggu aja, Ya, berapa hari ya? Ya, jadi memang sangat membagi-bagi tugas untuk kesini karena kebetulan juga saya waktu itu juga sempat mendukung pagelarannya Jasmine Okubo, teman penari. Iya. Jadi dan Om Dibal Ranu. Jadi kita syuting juga untuk karya mereka Mandalika. Di situ saya tidak main, cuman bantu jadi supporting kreatif timnya. Cuma ya itu akhirnya kita coba cari mana yang bisa yang memang kita bisa maksimalkan karena memang kebetulan kalau tidak ada halangan nih saya berangkat lagi ke laut, Mbak. Jadi iya kan selain seniman juga Moch sebagai pelayar. Kita petualang. Ya, di samudra.
Jadi kita kembali lagi ke Iya, habitat. iya, iya dong. Apapun kegiatan kita, mesti kita ada sandarannya. Ada sandarannya Iya kan? ya. Jadi ada tangan kanan, ada tangan kiri. Betul. Ya. Kalau nggak ada itu, semua Susah. juga sekarang harus menggunakan Iya. sekecil apapun kegiatan itu kan. Iya. Iya nggak? Betul, betul. Betul kan? Apalagi kalau saya tuh karakternya nekat. Jadi Iya. ada kesempatan saya lihat ada kesempatan untuk berlayar, menjadi fotografer. Walaupun saya bukan fotografer, saya bisa kejar ilmu itu untuk kemudian masuk ke sana, ke sistem Fotografi juga. fotografi. Mencintai fotografi. Walaupun tidak secanggih ada ya tokoh-tokoh Tapi mau melakukan kan? mau melakukan dan sudah dilakukan itu kan Dan selama- sudah dilakukan dilakukan. saat sebelum pandemi. Saat sebelum pandemi. Jadi bersyukur karena pihak Amerika sendiri sekarang sudah mulai membuka, kan sempat membuka tutup Iya, betul. jalur ya, karena memang COVID pandemi di setiap negara tuh berbeda-beda kasus per kasusnya, dan bersyukur kita sudah mulai buka, apalagi tahun baru. Baru ya. Making money dulu. Jadi meninggalkan kegiatan Kegiatan kita break dulu 6 bulan, kemudian saya pulang bawa amunisi untuk buat kegiatan lagi. untuk modal lah ya, Untuk modal, untuk berkarya pemirsa, lagi untuk ya. bayar hadiah sama juri, jurinya Mbak Eni juga. Dia yang sering ngasih aku job ya. Saya kenal Mbak Heni dari lama sekali dulu. Iya, iya. Kita Masih. sempat satu produksi di Teater Bumi, Mbak ya. Iya, betul. Betul waktu itu apa ya? Kereta Rencana ya? Bukan ya? Yang saya jadi Malam Bung Jahat. Karno itu. Hah? Yang saya jadi Bung Karno sekilas, terus Mbak Eni nyanyi kalau nggak salah. Oh, iya, Odi, iya, iya. Odi nyanyi juga. Iya, betul. Jadi Beberapa Pak- kali lah kita beberapa pernah kali. ya. Dan saya juga bersyukur menyaksikan pementasan Mbak Eni Malam Jahanam. Iya, Asik. sih. Paijah. Jadi paijah ya waktu itu. Cantik. Pokoknya kita memang Satu satu ini ya. komunitas ya, yang selalu akan ketemu dimanapun kita Oke. berada. Kalau saya ada tawaran, Mas Mots bisa nggak tampil acara ini? Siapa? Oh, ada Mbak Heni. Oh, bagus ya. Kalau di depanku gitu ngomongnya ya. Nggak pernah ngajak. Balingkang. Ya nantilah kalau ada Oke. produksi Bisa ya, dicolek-colek. berarti- oke. Tahun depan. Iya. Nah ini ngobrol-ngobrol masalah kegiatan kamu. Sekarang aku pengen tahu nih, Oh. kostum kamu selalu aku lihat kalau di panggung Hmm. selalu yang Selalu yang heboh beda. ya? Beda. Beda. Beda betul, dengan betul. yang lain, maksudnya di Bali. Ya adalah dulu suro, nyaman suro, Nyaman memang suro, ya. begitu. Memang, heboh. Ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya. Nah sekarang kamu memang seperti inikah kalau tampil? Saya kebetulan memang berangkat dari, saya sekarang ini ingin jadi Lady Gaga-nya teater di Bali. Jadi bajunya tuh harus aneh-aneh, harus ini nih. Ini dibuatin tiga Iya. orang nih Mbak. Tiga orang yang bikin ya. dibebet-bebet gitu kan. Karena waktu kecil, waktu saya ikut teater awal-awal itu, ibu saya selalu bilang, kamu kalau mentas kok gelap-gelap sekali itu loh. Maksudnya Lampunya gelap-gelap. kurang gitu kan kayaknya tuh. Kan memang kadang-kadang konsep pementasan itu lampu zaman dulu kan masih sederhana remang-remang gitu, masih remang-remang gitulah ya. Lampunya kok kurang, kok nggak kelihatan itu. Terus saya berangkat di sana, oke, saya akan buat diri saya terlihat mungkin dari kostum yang heboh gitu Karena kan. sentral ya, Sentral, gitu, yang kemudian di panggung. muncul sebagai anak yang kecil itu kayak daya juang juga. Oke, saya coba untuk mencari satu konsep, misalkan kayak brokat ini Iya. ini kan elegan jadi eksklusifnya dapat, Iya, kemudian betul. itu dia, jadi itu menginspirasi ya. Jadi berawal dari karena remang-remang remang-remang gitu ya. tadi itu kan, remang-remang Jadi itu tadi. bagus lah untuk ciri khas. Kalau Ciri kita khas. nggak Jadi tampil memang beda, Harus kelihatan beda nih iya seniman ada teater. terlihat. Iya kan? Gitu Terlihat dulu. Jadi orang setelah terlihat, oh ya memang karyanya memang luar biasa. Iya. Iya enggak? Terima kasih. Tapi memang luar biasa, kamu memang hiperaktif Saya dalam nggak bisa berkarya. diam gitu. Oh, Dan minum. silahkan minum dulu. Dan aku sempat bacakan puisi kamu ya. Mbak Heni 2013. Oh. Iya, aku sempat bacakan terus beberapa Oh, yang waktu, baru nih? sempat aku Ya, bacakan yang itu secuplik. Secuplik itu Itu tuh. 31 seniman membaca puisi karya saya. Dan salah satunya Mbak Heni Santi. Iya, Di aku- situ macam-macam, ada Mas Warih, ada Pak Ketut Sarwadi Abbas almarhum baru meninggal Iya, kemarin beberapa bulan. waktu lalu. Kemudian kalau Mbak Heni dulu baca puisi saya juga 2013. Iya, waktu itu di Udayana kampus Iya ya, kampus. Waktu itu acara lomba musikalisasi puisi. Iya betul jadi- ya. Jadi itu yang aku baca kemarin itu karya buku kamu yang keberapa itu? Kalau buku, saya kebetulan sudah punya 9 buku, tetapi itu buku yang saya terbitkan dengan menerbitkan karya-karya kawan-kawan di Indonesia terutama. Jadi bukan karya tunggal. Karya tunggal saya belum punya, karena memang untuk karya tunggal ini saya perlu jeda lagi proses menulis yang memang saya masih belum puas dengan diri saya sendiri bahwa eksplorasi saya belum itu. Karena kalau udah masuk masalah buku tunggal itu
itu pertarungan seniman penyairnya di sana gitu Iya, kan. betul, betul. Jadi kalau masih ada beberapa yang harusnya Rasanya kurang gitu ya. ini, jadi kayak Itu- saya hold dulu gitu. Oke. Cuman Mas Warih di saat sana sering memberi dorongan juga, ayo segera terbitkan buku tunggalnya itu. Jadi kemungkinan off the record-nya tahun depan nih saya akan Masih akan untuk membuat buku karya. tunggalnya untuk saya rilis. Oke, nanti deh di jeda setelah ini kita ngomongin masalah buku ya. Buku, Kamu ada boleh, buat boleh. buku tentang apa lagi tuh Ya, kayaknya? jadi ada buku, ada 3 buku, ada 4 buku yang sedang saya garap. Satu buku sastrawan, ada buku cerpen, ada buku puisi, dan ada buku anak-anak. Oke, nanti Ya. deh kita bahas di segmen ketiga. Segmen ketiga. Oke, baik pemirsa, kita akan jeda. Tapi saat lagi akan ada cuplikan video karya dari Satrio Welang. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih membahas masalah seni Seluk-beluk. teater, seluk-beluk seni teater Iya. bersama Mots Satrio Welang yang sangat luar biasa ini di kancah perteateran Bali. Nah ini tadi kan kita sudah ngobrolin, barusan kita sudah lihat juga beberapa video-video karya Ya, ya itu kesibukan Mots, kemudian saat pandemi, karya-karya. betul. Nah, dan kemudian kita akan membahas masalah buku. buku. Nah, buku apa aja sih? Buku apa saja? Kemudian buku yang sekarang sedang digarap, Digarap. yang sudah selesai akan diluncurkan Luncurkan, ya? ya. Ya, oke. Boleh cerita kepada pemirsa Bali Now. Oh, jadi pemirsa Bali Now, saya saat ini memang sedang menggarap 5 buah buku sesungguhnya. Saat pandemi? Saat pandemi ini mempersiapkan 5 buah buku. Jadi pertama ini satu buku yang proyek lama yang enggak jadi-jadi, yaitu buku cerpen sastrawan Bali lintas generasi. Jadi ada sekitar 30 sastrawan di situ, ada Oka Rusmini, ada Cok Sawitri, ada Pak Abu Bakar, juga ada Putu Satri, ada Putu Wijaya, yang buku ini sudah saya garap dari 2009. Jadi sekitar lebih dari berapa belas tahun ya, Mbak?
Oh, 2009. 2009 saya sudah memulai menggarap. 12 tahun ya? 12 tahun. Jadi 12 tahun. buku ini adalah buku legendaris yang belum jadi-jadi sampai Itu sekarang. karya-karya para Jadi seniman sastrawan. sastrawan yang memang kan ini mengumpulkan para sastrawan kan tidak mudah dalam proses perjalanannya itu. Kemudian dengan kesibukan saya tiba-tiba ada buat gini, kayak gini, band kayak gitu. Jadi kayak kepending buku ini. Iya, tapi sudah terkumpul. Sudah terkumpul, sudah dalam proses kata pengantar sudah. Kemudian tinggal layout, kemudian kita tahun depan ini saya pikir ini waktu yang memang harus segera, kalau enggak 25 tahun bisa enggak terbit-terbit betul, buku ini. udah 12 tahun. Ya, kemudian tahun ini saya juga mengumpulkan beberapa karya penyair-penyair yang mungkin setiap penyair ada 5 puisi, jadi sekitar 22 orang penyair muda dan beberapa juga yang sudah senior hadir di situ. Jadi karena dulu saya buat buku tahun 2009 buku Keranda Emas, jadi 21 orang. Saat ini adalah sequelnya, jadi yang keduanya, versi kedua. Tetapi tidak semua yang di sequel pertama itu bisa ditampilkan karena kan secara jujur ada yang masih berkesenian, ada yang sudah sibuk berumah tangga dan nggak tahu ada di mana gitu kan. Halo Haris Lawera, gitu. Iya. Jadi di yang sequel yang kedua ini memang karya-karya kawan-kawan yang masih bertahan. Dari yang pertama itu siapa yang bertahan? Sekitar 7 orang kayaknya. Dari 21 itu 7 masih bertahan. Kemudian ya kayak Pranita Dewi, Mas Jengki, Muda Wijaya kan masih eksis mereka. Kemudian dan saya tambahkan lagi beberapa kawan yang kekinian. Jadi untuk buku yang generasi yang sekarang, belakangan, yang sekarang. yang lagi powerful mereka. Jadi saya kontak, lo buat buku yuk sini, kita itu buku kedua juga. Terus buku ketiga ada buku anak-anak nih. Ini yang ketiga. Buku anak-anak. Buku anak-anak. Jadi ini adalah buku anak-anak karya saya sendiri dan diilustrasikan oleh kawan saya Legua Dewi Guna. Jadi ini lebih ke adik-adik kecil ya nanti. Karena yang membaca. Yang membaca karena banyak ada keajaiban-keajaiban di sini. Jadi bagaimana kita memasukkan unsur pesan-pesan moral, tetapi tidak membuat anak-anak kaget. Kita harus masuk ke dunianya. Karena kalau untuk buku ini challenge-nya beda lagi karena kita lebih kayak visual. Jadi kayak ini Mbak, ini misteri, ada ini bidadari. Tapi ini Mbak Heni Santi ini inspirasinya. Terus jadi ada karya buku anak-anak juga yang lagi kita persiapkan. Kemudian 2 buku lagi ini masih agak lama saya pikir prosesnya, yaitu buku biografi teater sastra ulang dan karya saya sendiri Mot Satria Ulang, baik itu puisi maupun karya fotografi. Jadi terkumpul di sana di buku itu. Jadi saya ingin buat kayak foto-foto yang memang lux, yang ada Mas Raymond Boleng yang sudah motoin, ada Dedi Christian, kemudian tetapi saya kombinasikan dengan puisi di sana sini. Dan juga itu tentang buku, kira-kira sudah terbayang sibuknya juga betul. tahun depan. Dan 3 buku ini aku penasaran kenapa sih kamu tiba-tiba tercetus ide untuk membuat sebuah buku untuk anak-anak? Buku anak-anak ini sebenarnya Balai Bahasa mengadakan program untuk buku bahan bacaan buku anak-anak gitu kan. Balai Bahasa. Cuman saya kalau ikut itu nggak pernah bisa berhasil memenangkan itu. Kenapa? Itu lomba. Itu lomba. Kemudian karena memang untuk membuat bahan bacaan yang anak-anak ini harus tahu gelombangnya dulu, dan itu yang perlu riset dan betul karena dan untuk anak-anak. Itu tingkat kesulitan, sehingga kalau saya kan kebiasaan karya-karya itu lebih ke dewasa gitu, lebih ke apa liar, pemberontakan. Imajinasi yang liar. Jadi harus gitu. mengerim diri saya itu agak susah. Sekarang tiba-tiba harus ke anak-anak yang perlu benar-benar yang ada nilai edukasinya, ada yang bagaimana menjadi anak yang baik lah menuntun anak-anak. Itu gimana itu? Itu jadi memang harus saya kembali ke tingkat kesulitannya, itu harus pulang lagi ke masa lalu, pulang lagi ketika saya umur 7 tahun lalu. Apa yang mempengaruhi karya-karya waktu itu? Karena saya suka membaca misalkan trio detektif untuk anak-anak kecil ya. Saya suka membaca Intisari, cerita bersambungnya. Ini semua magic, karpet ajaib, tongkat sihir dan segala macam. Harry Potter kalau yang zaman sekarang. Jadi apalagi saya suka yang lebih ke magic itu. Maksudnya secara memukau ya, secara kisah itu saya suka, dan itu yang memberikan inspirasi untuk oke lah kita produksi aja buku sendiri untuk anak-anak juga. Ada referensi untuk membaca. Ya, jadi
kayak Madonna mengeluarkan dia buku anak-anak juga. Jadi Karena kamu mengidolakan Madonna, sosok Madonna ya. ya, jadi Madonna dia pergi ke Israel, di sana dia ada aliran kepercayaan namanya Kabalah. Dia mempelajari Kabalah itu, kemudian dia mendapatkan intisarinya, dia transformasikan dalam buku kisah anak-anak. Jadi sumber inspirasinya bisa beragam. Jadi mungkin ada kucing lewat, itu bisa kita dapat Iya, iya, benar inspirasi ya. gitu kan. Tetapi bagaimana mengemasnya, kemudian misalkan dalam buku ini saya berterima kasih sekali pada Legu ini luar biasa dia. Iya, Nah misalkan untuk menggambar kijang, jadi anak-anak biar bisa masuk ke dunia dunia fantasi mereka. Iya, iya. Terus ada kayak pelangi, jadi bidadarinya turun dari pelangi, Iya, jadi iya, iya. fantasi mereka itu terpuaskan gitu. Betul-betul, Ya kan? tidak sekedar tulisan tapi ada gambar-gambar yang juga menarik kan buat Betul, anak-anak betul, gitu. betul. Iya, aduh keren banget nih. Aku Iya. rasanya kalau kita sudah membahas masalah teater itu nggak ada ending-endingnya Iya. rasanya ya kan? Iya, betul. Ya, tapi masih ada nih segmen keempat Oh, nanti. Kita ada. masih banyak hal yang kita harus ungkap nih. Siap. Oke, baik pemirsa, kita jeda saat kita lanjut di segmen keempat. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baiklah, waduh ini di segmen keempat pemirsa kita harus ngobrolin masalah yang benar-benar ada gongnya, ada sesuatu yang bisa tersampaikan untuk para seniman teater, khususnya anak-anak muda. Ngomongin anak-anak muda nih, banyak sekarang kan generasi-generasi muda mulai nyemplung nih di teater. Kalau dulu rasanya anak-anak pasti masih ogah-ogahan ya di seni teater, tapi sekarang rasanya mereka sudah mulai ini nih tertarik nih. Ya. Ada nggak hal-hal yang ingin kamu sampaikan nih kepada adik-adik kita yang mulai menyentuh dunia teater nih? Betul. Buat adik-adik pemirsa Bali TV yang memang ingin mau masuk dalam dunia teater, saya ucapkan selamat datang. Ya, Welcome pintu dibuka. to- Dan sedikit pesan titiang ya, saya halus sekali. Ya. Jadi pesannya adalah kalau adik-adik merasa bahwa dunia teater, dunia seni peran itu menjadi minat dan bakatnya, jangan ragu-ragu, kemudian maksimalkan itu. Karena beberapa anak muda ya seperti misalkan Dianita Putri, ada satu pendatang baru. Dia memiliki kemampuan akting yang luar biasa dan suaranya juga bagus. Jadi sempat kita kemarin tampil dari musikalisasi puisi dan kita juga ikut program Badan Bahasa di Jakarta untuk membuat dramatic reading dalam bentuk video virtual. Kita buat video. Naskah Malam Jahanam saya ambil dengan inspirasi Mbak Heni tentunya dan Pak Abu Bakar. Sembah dulu Pak Abu. Jadi yang bermain di situ ada Mas Hendra Utai sebagai Mat Kontan, saya sebagai Soleman, Dianita Putri sebagai Paijah. Berarti aku digeser ya sebagai Paijah ya? Karena Mbak sibuk banget, sudah mahal saya. Ya, jadi ada Legu juga sebagai Utai. Jadi kita ikut se-Indonesia karena kan penyeleksiannya agak ketat ya, dari ribuan teater itu dipilih 103 teater dan untuk Bali kita yang mewakili. Jadi di situ saya melihat pertama kali bahwa tentang kesulitan kita di dunia seni panggung ini di masa pandemi. Ternyata pemerintah juga membuat sebuah program-program yang bisa menyesuaikan itu. Artinya teater tidak mati. Ada bentuk-bentuk yang memang alternatif, misalkan dramatic reading. Karena dramatic reading ini walaupun kita tidak full kostum, tidak full blocking, tetapi penghayatan dan pembawaan karakternya dituntut untuk tampil gitu. Jadi pemirsa mau lihat dramatic reading Malam Jahanam ada di YouTube. Iya, berarti sudah ya. Sudah dirilis Aku penasaran, aku harus oleh nonton nih Badan rasanya. Bahasa Jakarta Iya, ya. Itu dia. Kemudian apa lagi pertanyaannya tadi? Sampai kita bingung ya. Kita apa. bingung. Banyak yang mau Pokoknya, diomongin. Ya tentang Pesan untuk adik-adik. Buat generasi Generasi muda. yang mulai menyentuh dunia teater. Ya, jadi adik-adik yang masih malu-malu, tidak harus malu, tidak harus menutup diri. Jadi dunia teater di Bali sudah kaya raya, sudah banyak sekali. Misalkan kalau adik-adik mau teater misalkan yang untuk menghibur, semacam operet atau pantomim, ada teater kini berseri. Ya, langsung daftar sama Indra Parusa, gabung. Kemudian kalau adik suka yang lebih serius, naskah-naskah berat, misalkan Drama, ada gitu. Teater Bumi, Mbak Heni dan Pak Abu Bakar di sana bisa ikut berproses juga. Kemudian kalau saya lebih ke banyak pilihan bentuk kreatif, jadi lebih ini bisa kesana juga, ayo dikit-dikit. Jadi semua ada tari juga, ada Jasmine Okubo. Jadi
nggak usah malu dan ayo kita bergabung, ayo kita berkreasi, ayo kita tumbuhkan jiwa kita karena memang beda seniman dengan masyarakat biasa adalah kita lebih melatih ini intuisi, kemudian berempati, Membentuk karakter. lebih basah jiwa kita. Iya, membentuk karakter Jadi juga kalau ya. ada apa-apa gampang nangis. Gampang nangis ya. Ya, betul. Gitu ya. Ya, jadi kemampuan ada yang suka melukis misalkan, seniman-seniman lukisan juga kita punya jaringannya. Kemudian yang suka menulis puisi, ayo kita belajar bersama. Iya, betul. Acting juga, Bali TV sekarang Iya, sudah produksi mulai. FTV-nya gila ya. Kita Setiap minggu buat film. Iya, kita membutuhkan juga talenta-talenta ya. Tepuk tangan pemirsa untuk Bali TV. Membutuhkan talent-talent yang memang apa Ya. bisa Yang bisa di dan bidang itu acting. pesan saya ibarat perang, kawan-kawan jangan nanggung. Jadi perkuat dirinya dengan senjata dan kemampuannya ya lebih. Waduh, nah itu pesan kita Ya. kepada adik-adik yang mulai akan nyemplung di dunia teater. Nah, ngobrolin masalah terobosan. Terobosan, Terobosan, oke. pasti banyak terobosan nih rasanya. Iya. Kalau sudah berapi-api begini rasanya betul. Mods banyak terobosan nih ke depannya. Terobosan saya yang ke depan, sebelum ke depan saya ke 2019 dulu. Dulu ada terobosan saya membuat kalender puisi. Jadi saya meluncurkan kalender, tetapi ada puisi-puisi saya di sana, ada foto-foto artistik juga yang sudah diluncurkan. Nah, ke depannya saya ini masih berambisi untuk membuat parfum sendiri. Jadi parfum Satriolang, parfum puisi. Jadi dalam kemasannya itu ada 5 puisi bertema cinta. Karena kan ini kalau parfum kan bisa aromanya romance, ya gitu romance. Jadi memproduksi itu, desain cover sudah selesai oleh Legu juga, sudah digarap, sudah jadi, kita sudah trial error karena kita harus sesuaikan bentuk botolnya dengan boxnya itu. Kemudian konsep launchingnya sudah dirancang juga, cuman karena memang waktu keberangkatan saya udah mepet sekali, jadi saya hold dulu untuk tahun depan. Jadi pulang dari Amerika baru kita bisa luncurin itu. Jadi bagaimana caranya tuh ngehandle-nya? Caranya menghandle pastinya kalau untuk parfum kita lebih ke aromanya dulu ya, karena ini yang susah Mbak kuncinya menentukan Iya, bunga mana pemilih, yang mau iya. dimixkan gitu kan, biar Dirimu yang sendiri yang ada ahlinya sebenarnya. Saya kan cuman oh bagus, Oke, oh ya, ini jangan oke. gitu. Lebih ke ada kawan yang memang dia di dunia expert di bidang itu. expert di bidang itu, jadi kita kolaborasi. Dan untuk fotografinya juga cover untuk ininya ada kawan Dedi Christian juga udah garap. Dan puisi intinya bahwa apapun yang saya lakukan itu sebenarnya bukan goal seperti apa, tetapi lebih ke wujudkan impianmu. Iya, Itu iya, jadi jangan mimpi kemudian koma tidur lagi Betul, dan betul. do nothing. Jadi sekecil apapun kadang orang akan melihat kita dengan sinis ya, dengan haters ada banyak. Oh udah nggak usah udah, dipikirkan, udah ngapain kita gitu maju loh. aja, go. Iya, kita tunjukkan dengan karya kita. Wah, keren ya. Habis ini aku tunggu loh parfumnya loh. Oh ya, nanti Maksudnya Mbak Eni. kiriman parfumnya. Mbak Eni, Maksudnya kiriman parfumnya maksudnya. Nah, selain itu apa? Selain parfum yang namanya ntar The Poetry. Woi, Apa namanya? The Poetry. The Point. Nama Kenapa parfum. pakai nama itu? Karena saya berangkat juga dari puisi, jadi karena ini parfum puisi, jadi namanya dia dalam bahasa Inggris The Poetry by Satriolang. Wow, Sebenarnya keren tingginya sih. tahun ini, cuman waktu nggak bisa. Tapi kamu kan mau berangkat nih. Iya. Jadi sepulang dari berlayar lah ya, Ah. akan itu di launching. Ya, dan selama berlayar di luar, itu saya sudah siapin program virtual yang saya dari laut itu, dari jauh aja ngontrolnya. Jadi, Oh ya? ya, jadi kayak kebetulan saya ini kan orangnya ambisius, Mbak ya, sangat ambisius sekali, jadi pingin gitu kan. Iya. Cuman seambisiusnya ketika sudah dihantam pandemi, menjadi sedikit realis, oke, agak tarik nafas loh. Iya betul, betul. Ayo Mods, ini nggak mungkin dilakukan, ini masih bisa, ini ntar utangnya tambah banyak misalnya. Jadi ini masih bisa, jadi kayak saya akan buat yang virtual dulu karena memang kondisi saya lagi di luar. Itu lomba baca puisi, video puisi senasional, kemudian dengan platform virtual. Jadi program ini sih masih saya rembuk karena beberapa kawan bilang kalau pembacaan puisi biasa kayaknya gimana kalau buat video art sekalian atau dramatisasi puisi, karena konsep membuat drama atau lomba ini agak susah itu di pondasi awal. Jadi pondasi awal adalah apa? Maksudnya definisi lombanya apa, sehingga iya, kedepannya peserta nggak melenceng loh. Lomba tari, lomba make up pengantin, kan Iya, salah lomba betul, nanti ini biar betul, nggak betul. seperti itu. Jadi
pemahaman peserta. Bisa dapat dewan juri juga satu gelombang, panitia bungkus jalan. Ya, jadi itu benar-benar sudah terkonsep Ya, ya, terkonsep. Terkonsep nanti. Tapi ya berarti dipantau dari laut Dipantau lah ya, dari laut, samudra ada ya. kawan-kawan yang sudah saya minta bantuan Iya. untuk ini, ada Pranita Dewi, ada Heri, ada Hendra Utai. Gerak di sini ya, yang di daratan ya. Ya, yang Ada pasukan daratan lah ya. membantu nanti untuk program yang virtual ini. Iya, aduh luar biasa deh. Makanya aku bilang tadi kalau kita sudah ngobrolin masalah teater nggak ada ending-endingnya. Butuh Apalagi 10 episode. Oke, kita tunggu deh gebrakan-gebrakan Oh, kamu iya. yang lainnya biar kita Siap. bisa undang lagi di Bali Now. Semoga sukses ya. Aku tunggu gebrakan berikutnya. Aku tunggu parfumnya juga. Oke, siap. Oke, baik, sukses terus ya. Terima Sampai kasih jumpa Mbak nanti. Eni, terima kasih pemirsa Bali TV. Iya, sampai jumpa di Bali Now berikutnya. Sampai jumpa, Oke. dadah. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya, bincang-bincang saya tentang teater, tentang segala hal, tentang banyak hal, buku dengan Mod Satria Ulang. Semoga bincang-bincang saya tadi bisa memberikan inspirasi yang baik bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan terus Bali Now Talk Show setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Bali TV. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om. Makasih banyak.